Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya akan mereview sebuah game yang bernama Switching Ball. Nah, game tersebut itu dibuat menggunakan sebuah aplikasi yang bernama Buildbox. Nah, Buildbox itu adalah aplikasi membuat game, nah seperti uh, di coding kayak itu, kayak coding sebuah aset kayak itulah. Nah, jadi aplikasi Buildbox itu bisa digunakan untuk membuat game 3D ataupun 2D. Nah, kita langsung saja ke aplikasi Buildbox-nya. Oke, jadi ini adalah gambar aplikasi Buildbox-nya. Bentuknya tuh bulat. Sebentar, saya matikan dulu. Nah, ini adalah bentuk aplikasi Buildbox-nya. Kita welcome to Buildbox langsung. Nah, jika kalian membuka ini, kalian akan mendapati halaman depannya. Nah, jadi ada di halaman depan itu ada yang namanya tuh start a new game with the wizard. Nah, terus di sini ada interaktif tutorial dan di sini ada tutorial juga. Nah, di sini juga ada tampilan awal, ada home, ini halaman pertama. Ini halaman kedua yaitu ada tutorial. Nah, ini ada seperti YouTube. YouTube tutorial cara untuk mengcoding di Buildbox. Nah, seperti ini. Nah, ini ada sekian banyak video-videonya. Nah, kalian juga dapat menirunya ataupun dapat membuat beda dari video ini. Nah, kemudian ada yang bernama template. Di sini kalian dapat mengambil aset-aset yang ada di sini. Nah, sekaligus kalian bisa mengambil codingan. Nah, contohnya kita klik yang ini. Nah, ini sedang new project. Nah, jadi ini tampilannya kalian bisa lihat. Nah, kalian bisa screenshot ataupun bukan screenshot tapi mengekspor codingannya. Nah, seperti itu. Nah, kita akan ke player dulu. Nah, ini karena sedang nunggu sebentar ya. Nah, jadi di sini itu kalian bisa kayak mendownload sebuah codingan. Contohnya, caranya seperti ini. Kita akan klik kanan yang ini, klik kanan saja. Lalu kita pilih yang ekspor. Nah, kita akan simpan di direktori dulu saja. Nah, kita save. Nah, secara otomatis ia akan menyimpan di direktori dokumen. Nah, kita ke home lagi. Nah, jadi di sini itu ada banyak sekali itu ya asetnya itu. Kalian bisa mengambil apapun yang ingin kalian ambil. Nah, yang kalian inginkan. Nah, di sini ada home. Nah, di sini ada sign out, ada seperti YouTube, Facebook, Instagram ataupun TikTok ini. Nah, di sini juga ada dua tombol, ada yang Discord dan ada yang forum. Nah, di sini itu ada my profile juga ada, tapi ini saya tapi di sini itu agak lama. Kalian bisa mencobanya sendiri di rumah ataupun di laptop kalian atau atau kalau bisa di komputer kalian. Nah, jadi ini profilnya. Nah, kita back saja. Nah, di sini ada upgrade now dan di sini ada itu. Nah, jika kalian ingin mendownload Buildbox, kalian um, harus melalui harus dengan Google. Nah,
harus dengan Gmail, bisa disebut juga harus dengan Gmail ataupun with with Google. Nah, jadi kalian bisa eh, mengisi nama yang ada di sini agar si Bullbox eh, dapat si Bullbox mencantumkan nama kalian di sini. Nah, sekarang kita akan eh, mereview game yang namanya Switching Ball. Oh ya, kita klik ini. Oh ya, sebelumnya saya akan menerangkan tombol-tombol yang ada di sini. Dua tombol ini. Nah, jadi yang pertama ada create new game. Di sini itu ada sedikit template-nya, ada sedikit template. Nah, ini ada, tapi ini ada yang berbayar, tapi ada yang murah. Ini ada yang gratis. Dan di sini itu ada game wizard. Nah, di sini ada game 3D game, kalian bisa klik. Dan di sini ada game 2D game. Ada dua dimensi game. Nah, kita back saja. Kita langsung saja ke game switching ball. Oh, kita save dulu. Save. Oh, maaf. Lagi. Ini kita save dulu. Nah, jika muncul seperti ini, kalian di directory download nih. Nah, kita akan namain yang bernama switching ball. Switching ball yang part 2. Save. Yes. Oke, kita klik 2 kali saja. Nah, ini sedang load. Nah, lalu ini adalah tampilannya. Nah, jadi saya akan menerangkan satu persatu game yang ada di sini. Nah, kalian dapat melihat jika ini adalah ground. Nah, karena warnanya saya telah mengganti warnanya, jadi ya akan jadi seperti ini. Nah, kalian juga dapat mengganti teksturnya. Nah, dari awalnya seperti hijau semua, seperti grass ini. Awalnya itu warnanya grass. Dan ini aslinya warnanya putih. Nah, aslinya itu warnanya seperti ini. Tetapi saya telah menggantinya jadi warna biru seperti ini. Dan ini menjadi warna hijau. Kita klik OK. Nah, jadi seperti ini warnanya. Nah, kemudian jika kalian membuka 3D game di Bullbox, kalian kalian menemukan sebuah kubus dan ada kamera yang telah disediakan dari sananya, dan di sini ada matahari. Nah, di sini kalian bisa ganti menjadi perspektif, ortogonal ataupun gamepad, karakter spare ataupun debris. Nah, di sini juga ada rotation follow. Jadi rotation follow-nya kalian bisa ganti-ganti gamepad horizontal, karakter ataupun yang lainnya. Nah, lalu ini adalah sebuah half ring. Nah, half ring namanya. Nah, jadi saya mengambil template ini dari bukan dari luar Bullbox, melainkan saya mengambil dari aset library. Nah, jika kalian ingin mengambil template ataupun enemy ataupun lainnya, kalian bisa mengambil di aset library. Tapi kalian pilih yang free, yang ada tulisan free seperti ini. Nah, ini free. Nah, walaupun di sini ada koinnya, tapi ya free. Nah, ini juga free nih. Kemudian ada yang mahal, tetapi di sini tidak ada tulisan free, tapi ada simbol koin yang ada di sini, koin emas ya. Nah, jika dia dipencet, terus jika ia dipencet, maka ia akan muncul di
di sini. Nah, misalnya get build books. Nah, akan muncul kayak seperti ini. Broadcast ada yang 500, 1005, 1050, 2200 dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya kita akan mencoba yang free. Nah, ini yang treasure cache. Ini yang 3D ya. Kita add to project. Nah, dia akan muncul di sini. Nah, kalian juga dapat men-sort for example enemy. Nah, jadi ini ada enemy-enemy-nya. Nah, seperti biasa kalian harus memilih uh, yang free dan jangan memilih yang ada simbol koin. Nah, mungkin seperti itu. Kita klik sekali saja agar dapat kembali di 3D modelnya. Nah, jadi saya gunakan ini si spare ini untuk menjadi karakternya. Nah, lalu di sini itu ada koin-koinnya. Kita langsung saja mainkan game ini. Nah, ini adalah tampilan ketika review. Sebentar. Nah, sambil loading, kita akan menunggu sementara karena ada ini ada seperti uh, lag ataupun ya juga disebut uh, kayak seperti agak lambat sedikit. Nah, jadi akan tampil seperti ini. Kita klik play. Lalu kita hanya geser kita hanya geser kanan dan kiri supaya dia dapat bergerak. Nah, jadi seperti ini. Nah, jika ya sampai menyentuh daerah sini, maka ia akan hancur dan pecah karena platform yang ada karena yang biru-biru ini adalah sebuah enemy, bukan platform yang ini. Oh ya, sebelumnya di edit nih ada yang namanya like scenes. Nah, like scene ini digunakan kalian untuk untuk uh, untuk jadi like scene itu digunakan untuk mengatur scene. Jadi jika scene yang ada di Buildbox ini berurutan seperti contohnya randomize scenes itu kalian dapat mengaturnya di like scenes. Nah, kalian hanya klik ini, jadi secara otomatis ia akan tercentang di belakangnya. Kita beli like scenes supaya ia dapat uh, mengatur sebuah scene yang ada di sini. Nah, kemudian saya akan menunjukkan kepada kalian uh, backdrop game over. Lalu ini adalah backdropnya. Sebentar. Nah, ini ada tampilan menunya. Kita klik saja. Nah, sebentar ini kita ulang lagi saja. Jika kalian ingin mengulang, kalian klik tombol seperti tombol restart. Nah, kita biarkan saja ia terus menggelinding dan ia pecah di enemy yang berwarna biru ini. Nah, ini adalah backdrop game overnya.
Kita silang saja. Nah, kita akan melihat codingan yang ada di sini. Nah, ini ada codingannya. Jadi ada 3D model. Nah, di 3D model ini kalian bisa cari di sini. Nah, di sini tuh ada sangat banyak sekali codingan-codingannya. Nah, for example yang konten konten ini. Nah, ini di sini ada codingan yang bernama 3D model. Nah, ini ada animation. Nah, ini animation ini digunakan untuk menganimasikan sebuah what's name sebuah karakter ataupun enemy. Nah, dari awalnya ia tidak bisa jalan, jadi bisa jalan karena animasinya ini. Nah, di sini ada 8 slide animation. Nah, di sini ada sound. Nah, kalian dapat memasukkan sound effect ke dalam sini. Jadi dari directory download langsung di drag and drop lalu ditaruh di sini. Jika ada tulisan copy dan plus di belakang tulisan copy tersebut, berarti ya uh, akan dapat memasukkan sound tersebut ke dalam sini. Nah, selanjutnya kita hapus saja. Lalu di sini ada label seperti default font. Nah, ini ada trail 3D, ada billboard subscenes, dan keyframe animation. Nah, di sini ada kontrol. Nah, kontrol ini ada banyak. Nah, ini ada yang touch. Nah, touch move, ataupun touch rotate, is touch, joystick, dan masih banyak lagi. Nah, kalian dapat mengeksplornya di uh, di codingan karakter maupun codingan lainnya. Nah, ya, jika kalian ingin mengambil karakter yang ada di sini, hanya muncul codingan. Kalian dapat melihat codingan yang bernama start dan 3D model tok. Dan 3D model. Karena jika kalian membuka codingan yang ada di sini, maka akan muncul start dan 3D model. Nah, kita hapus dua-duanya. Nah, kita ke movement. Nah, di sini ada jump dan di sini ada move. Move itu digunakan untuk berjalan maju ataupun berjalan mundur, berlawanan arah dari karakter ataupun menjauhi karakter. Nah, seperti itu. Nah, ini ada jump ini digunakan untuk si karakter ataupun si enemy untuk terus melompat. Nah, jadi jika kalian menaruh codingan di sini tadi disambungkan ke codingan start ini, maka telah terhitung sebagai forever. Jadi dapat bekerja selamanya itu. Jika kalian sambungan ke tombol start. Nah, jadi ia akan melompat terus ataupun maju tanpa batas. Nah, di sini ada motor, di sini ada set scenes, speed. Nah, di sini ada part move, forward, bounce, wave, move in direction, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga ada action. Nah, di sini ada escalate dan masih banyak lagi. Nah, di sini ada monetization, monetization. Nah, sebelum itu saya akan memberitahu kepada kalian bahwasanya jika di Bullbox itu ada sebuah codingan yang dimana codingan tersebut premium atau bisa disebut juga harus membayar codingan tersebut. Nah, contohnya itu broadcast. Nah, ini akan muncul tulisan seperti ini. Upgrade to Pro to unclock this feature. Nah, kita silang saja. Nah,
ini kita dapat yang ini. Nah, tapi ini kita hapus saja karena tidak perlu. Nah, yang advanced kita akan melihat yang advanced. Nah, di sini ada script, start machine, delay, remove, texture explorer, dan lain sebagainya. Oke. Nah, di sini di sini ada uh, kalian bisa lihat ini agak agak banyak itu ya. Di sini agak uh, lumayan codingannya. Nah, di sini ada toys. Nah, jadi gunanya codingan yang toys ini, kalian dapat mengendalikan si karakter. Contohnya itu jika kalian klik, jika ada codingan yang bernama jam, maka si toys ini akan bekerja. Jadi jika diklik backdrop yang ada di laptop maupun di HP ataupun di komputer, ia akan secara otomatis ia akan lompat. Nah, di sini ada switch. Nah, jadi switch ini ada yang jika kalian klik switch akan ada emit on start. Nah, ini ada rect move. Jadi ini aslinya itu namanya itu move, tapi kalian bisa merenam di sini rect move ataupun lain sebagainya. Kita hanya butuhnya right move saja. Right move. Nah, di sini ada left move. Nah, setelah itu if collide. Nah, jadi if collide ini penting yang sering digunakan untuk game-game lainnya. Lalu if collide ini dapat diartikan sebagai jika bertabrakan. Lalu kalau delay, jika delay ber, berarti seperti menunggu sebentar. Jadi waktunya itu kalian bisa mengatur waktunya 1 detik ataupun 2 detik. Nah, di sini ada event. Event itu digunakan untuk memanggil sebuah sesuatu maupun backdrop ataupun lainnya. Backdrop game over ataupun backdrop you win. Nah, seperti itulah. Nah, di sini ada debris explosion. Nah, debris explosion itu jika si bola ini nabrak enemy, maka dia akan kalah dan terpecah menjadi beberapa bagian. Nah, ini ada debris, codingan yang namanya debris. Kalian bisa cari di sini ada debris explosion. Nah, di sini ada finish yang bernama game over dan menu jam. Di sini ada if collide. Nah, dia ada level selector. Nah, setelah itu kita akan pergi ke codingan lainnya di debris ini. Nah, seperti ini kan ada set random color, ini ada set random color. Nah, jika si super ini bertabrakan dengan enemy, maka si debris ini walaupun warnanya biru seperti ini, dia kan terus berubah warna. Misalnya warna pink, merah, kuning, hijau ataupun warna biru, putih. Nah, seperti itu. Nah, kita langsung saja menuju ke codingan backdrop. Nah, di codingan backdrop ini, kalian tidak dapat mengambil codingan yang 2D word dan 3D word karena dua ini premium. Nah, seperti ini. Akan muncul notifikasi seperti itu. Nah, ini juga ada upgrade to pro to unclock this feature. Nah, kalian hanya dapat mengambil dua codingan. Yang pertama ada UI screen dan di sini ada random color. Random. Maaf. Nah, di sini ada UI menu. Nah, jadi seperti ini tampilannya. Nah, ini dijadikan default. Nah, ini itu bisa menggunakan default font. Nah, ini default font. Dan kalian dapat mengganti fontnya di tools. Dan di sini ada font editor. Nah, di sini terdapat banyak sekali font yang ada di sini. Contohnya
David David eh jangan. Contohnya Colonna MT. Nah, kita klik add. Nah, terus kita ketik di sini. Kita namakan Colonna MT. Nah, kita silang. Nah, di sini langsung muncul dua bagian dan warna dan bentuk font yang ada di sini secara otomatis ia akan berubah. Nah, selanjutnya di sini ada tombol, ada tulisan play dan lain-lain. Kita kembali ke sini. Nah, ini 3D World. Nah, ini ada UI screen yang dimana ini digunakan untuk, jadi ini aslinya itu default font, tapi ini saya gunakan untuk score, terus wordnya itu all, score type-nya coins, amount-nya itu current, dan alignment-nya center, dan font-nya itu default font. Lalu ini ada event atau bisa disebut juga dengan event observer. Nah, ini ada unclock. Di sini ada masih banyak lagi, ada audio button, ada Facebook button, navigation button, forecast button, revoke consent button, URL button, log button, control button. Nah, kita selanjutnya ke game over UI. Nah, ini game over UI-nya bentuknya seperti ini. Kemudian di finish UI. Nah, ini kalian telah mengetahui backdropnya. Nah, seperti ini bentuknya. Kita kembali ke 3D model. Lalu ini sebenarnya di sini masih ada codingan, misalnya BIM. Nah, ini codingannya. Tapi kalian tidak perlu mengoding sebanyak ini karena ini telah di-coding dari sananya. Begitu juga dengan aset-aset lainnya. Contohnya yang enemy yang ini. Nah, ini telah di-coding dari sananya. Nah, ini ada ground speakers. Nah, ini telah di-coding dari sananya. Nah, mungkin kita akan ke platform ini. Nah, jadi ini codingannya 3D mode start dan 3D model. Nah, okay, maybe this all for me. Thank you for listening. And last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.